Ekonomi Indonesia lagi nggak baik-baik saja. Dan yang bikin parah, masih banyak banget orang yang cuman FOMO ikut-ikutan tren keuangan tanpa ngerti dasarnya. Dari orang-orang yang ngantri beli emas dari subuh padahal harganya lagi di pucuk, sampai orang-orang yang tuker semua rupiahnya menjadi dolar. Hari ini, di video kali ini, bakal aku bongkar semua mitos-mitos sesat biar kamu nggak ngikutin. Dan aku nggak cuma ngasal ngomong ya, aku punya sertifikasi Qualified Wealth Planner, jadi I know what I'm talking about. Let's go. Oke, tanpa lama-lama lagi, kita langsung masuk aja ke mitos yang paling pertama, yaitu emas sama dengan investasi yang paling aman. Emangnya iya? Mungkin ini agak kontroversial, tapi jujur aku bener-bener gak ngerti kenapa bisa segitu banyak orang yang rela ngantri dari subuh untuk beli emas padahal harganya itu lagi all time high. Well, sebenarnya orang Indonesia itu masih banyak banget yang percaya kalau emas adalah investasi yang pasti aman. Pokoknya harganya nggak bakal turun. Yakin? Nih, aku kasih lihat ya grafik harga emas dalam 5 tahun terakhir. Sekarang kamu lihat sendiri di grafiknya, apakah dia langsung lurus naik terus ke atas? Enggak ya. Oke, just like any other investment, emas juga bisa naik dan bisa juga turun gitu. Bahkan kalau kamu lihat di sekitar periode 2020 sampai 2023, harga emas itu relatively flat atau nggak gerak kayak gitu. Yes, memang benar banget. Oke, tren jangka panjangnya emas itu tetap naik. Namanya juga investasi gitu. Tapi aku jamin banyak banget dari antara orang-orang yang rebutan beli emas kemarin, itu banyak yang nggak berpikir untuk jangka panjang, nggak berpikir panjang gitu. Mereka cuma takut nggak kebagian, atau cuma FOMO, atau dia cuma ikut-ikutan orang. Here's the harsh truth. Mungkin ini bukan sesuatu yang kamu mau dengar, tapi kamu harus tahu, kalau kamu beli emas di harga pucuk, itu kamu bukan lagi melindungi uang kamu, tapi kamu tuh lagi mengunci uang kamu di aset yang susah untuk dijual cepat. Apalagi nih, kalau kamu nggak punya banyak cadangan cash untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari kamu. Nah, tapi sebelum aku lanjut ke mitos selanjutnya, kalau kamu suka belajar tentang bisnis atau keuangan secara realistis, jangan lupa untuk like dan subscribe biar kamu nggak ketinggalan video berikutnya. Mitos kedua, pasti kamu sering dengar, yaitu jangan pegang cash. Oke, nah dan ini juga salah satu alasannya kenapa banyak banget orang yang ngantri emas atau buru-buru beli dolar. Karena mereka takut kalau rupiahnya makin melemah. Yes, inflasi itu nyata, oke? Tapi itu nggak berarti kita nggak usah pegang cash sama sekali kayak gitu. Karena ya namanya cash itu akan membantu kamu untuk fleksibilitas. Maksudnya gimana? Nah gini deh simpelnya. Biaya hidup kamu pasti membutuhkan cash kan. Kamu masih harus bayar sewa, masih harus makan, masih harus bayar gaji karyawan. Ya gini deh, misalnya, apakah token listrik rumah kamu bisa dibayar pakai emas atau investasi lain? Enggak kan, tetap harus pakai cash kan. Realistis aja, kamu bukan orang kaya yang punya saldo tabungannya itu 10 miliar kayak gitu. Kamu masih membutuhkan cash untuk menutupi kebutuhan biaya hidup kamu. Oke, jangan sampai demi biaya hidup, kamu harus menjual aset-aset yang baru aja kamu beli untuk bisa menutup biaya hidup kamu. Soalnya, orang yang survive di kondisi ekonomi yang nggak menentu seperti ini adalah orang-orang yang memiliki dana darurat, cash flow yang sehat, dan dana cadangan untuk bisa menghadapi ketidakpastian. Justru ya, kalau kamu simpan cash, malahan kamu jadi memiliki kesempatan untuk beli aset yang harganya itu udah lagi diskon. Oke, dan ini akan kita bahas di mitos selanjutnya, yaitu kalau investasi harus mengikuti arus. Jujur ya, aku lihat banyak banget orang yang investasi itu cuman ikut-ikutan doang. Lihat orang beli emas, dia ikut beli emas. Lihat orang beli dolar, dia ikut beli dolar. Dan begitu dia beli, turun harganya. Habis itu dia salahin orang. Atau mungkin kamu sendiri pernah ngalamin begini. Here's another harsh truth. Kalau kamu beneran mau cuan dari investasi, kamu harus bisa sabar. Dan kamu harus berani melawan arus. Nah, maksudnya apa? Nah, mungkin sini aku bakal jelasin dikit soal yang namanya siklus ekonominya. Nah, ini kamu langsung lihat aja grafiknya. Ini menggambarkan business cycle atau yang biasa disebut juga sebagai siklus ekonomi, kayak gitu. Nah, yang pertama, itu kamu harus tahu ada yang namanya trough. Itu di saat kondisi ekonomi lagi di bawah atau lagi hancur kayak gitu ya, kurang lebih seperti sekarang kayak gitu. Nah setelah itu dia bakal mulai membaik atau mulai menaik dan tahap itu disebut sebagai expansion. Nah dia akan berkembang sampai mencapai di satu titik yang dia udah nggak naik lagi, tapi itu bener-bener ada di puncak ekonomi atau yang namanya peak.
Nah, setelah itu dia bakal mulai menurun lagi. Dan itu tuh namanya contraction. Dan siklus ini akan terus terulang. Oke, dari yang di paling bawah, habis itu pelan-pelan naik, membaik, sampai dia mencapai di suatu titik puncak, habis itu dia mulai nurun lagi sebelum dia naik lagi, dan itu bakal terus-menerus terulang. Nah, biasanya saat kondisi ekonomi lagi turun, itu ada beberapa aset yang harga itu lagi tinggi dan ada beberapa aset yang harga itu lagi anjlok gitu. Contohnya yang lagi anjlok itu saham dan yang lagi tinggi itu emas. Tapi kebalikannya, saat ekonomi itu lagi bagus, emas biasanya harganya begitu, nggak bergerak gitu ya. Nah, sedangkan saham pasti lagi naik biasanya kayak gitu. Artinya apa? Misalnya deh, aku pakai contoh emas gitu ya. Nah, misalnya nih, kamu beli emas sekarang pas ekonomi itu lagi anjlok. Berarti harga emas itu lagi tinggi kan? Nah, kamu beli di harga sekarang yang lagi di pucuk kayak gitu. Nah, bisa cuan nggak? Ya bisa, tapi kamu harus nunggu berapa lama? Kamu harus nunggu sampai ekonomi membaik, habis itu sampai mencapai di puncak, habis itu mulai menurun lagi sampai dia anjlok lagi, kayak gitu. Baru kemungkinan kamu bisa cuan yang lumayan gitu, dengan harga yang kamu beli dari sekarang, kayak gitu. Tapi kebalikannya, kalau kamu beli emas di saat ekonomi itu lagi bagus, dan harga emas lagi kelihatannya nggak ada pergerakan, orang lain lagi pada nggak ngantri beli emas, baru kamu bisa tinggal nunggu sampai, kan kalau misalnya lagi di puncak gitu kan, setelah di puncak ngapain ekonominya? Pelan-pelan menurun kan, harus giliran kayak gitu. Nah, kamu tinggal tunggu bentar aja untuk bisa cuan dari aset emas. Contoh lagi deh, kali ini yang kebalikannya, misalnya saham gitu. Nah, sekarang kan saham-saham lagi pada anjlok gitu kan harganya. Banyak banget blue chip yang lagi diskon. Nah, kalau misalnya kamu beli sekarang di saat harga itu lagi anjlok, kamu tinggal tunggu sampai ekonomi udah mulai membaik, karena sekarang kan udah lagi di trough kan. Saat dia udah mulai membaik, harganya pasti naik gitu. Karena ya begitu siklus ekonominya, strateginya jadinya. Kalau kamu bener-bener mau cuan dari investasi, itu bukan ikut-ikutan orang, atau mungkin kamu musuhin satu aset, gak mau beli satu aset, cuman mau beli emas aja atau saham aja, tapi kamu lihat sekarang kondisi ekonominya seperti apa, tepatnya beli apa yang lagi diskon, karena tergantung dari kondisi ekonominya. Kadang-kadang emas yang lagi murah, kadang-kadang saham yang lagi murah, atau mungkin aset lain, obligasi lah atau apa kayak gitu. Nah, kamu harus pelajari siklus ekonominya biar kamu bisa mendapatkan aset di harga murah, dan kamu nggak perlu nunggu sampai puluhan tahun atau belasan tahun untuk bisa cuan dari aset tersebut. Jadi singkatnya, beli aset itu saat lagi diskon, simpan, dan kamu jual saat giliran aset tersebut naik. Nah, mitos keempat ini klasik banget, yaitu hidup sehemat mungkin. Kamu pasti udah pernah denger kan, kalau ekonomi lagi susah, harus hemat sehemat-hematnya, hemat mati-matian, gak usah banyak belanja. Yakin. Justru kalau semua orang mikirnya kayak gitu, ekonomi, percayalah, bakal makin anjlok, karena duitnya nggak akan muter. Ekonomi yang sehat, itu justru ekonomi yang berputar. Oke, bukan yang duitnya itu nyangkut di masing-masing orang dan nggak ada pergerakan. Oke, itu bakal unhealthy banget, dan itu bakal bikin ekonomi tambah parah. Kayak gitu. Nah, ini bukan berarti kita tuh harus boros dan hedon dan habisin semua duit kita ya. Enggak. Tapi, instead of kita berhemat, karena itu ada batasnya, yang kamu harus lakukan adalah naikin income. Karena ya, sehemat-hematnya kamu, pasti ada nih biaya-biaya yang bener-bener gak bisa dikurangin lagi. Bener kan? Tapi kalau kamu naikin income secara realistis, mungkin dari side hustle, income sampingan, mungkin kamu freelance, atau bahkan kamu bikin bisnis sampingan, nah ini oke banget untuk mengamankan biaya hidup kamu, sambil kamu juga membantu ekonomi terus berputar, kayak gitu. Dan ini juga berhubungan dengan mitos selanjutnya. Ayo, siapa yang masih percaya mitos kelima? Jangan mulai bisnis baru di era-era ekonomi sulit. Banyak orang ya, yang menahan diri untuk memulai usaha di saat ekonomi tidak pasti karena takut gagal. Tapi kita bisa lihat dari sejarah gitu ya, kayak pas zaman-zaman pandemi waktu itu, pas kita semua dikurung di rumah dan ekonomi juga lagi susah gitu, bahkan banyak banget bisnis-bisnis baru yang muncul di era pandemi dan berhasil banget sekarang. Dan biasanya masa-masa sulit itu banyak kesempatan untuk melahirkan orang-orang kaya baru. Contoh aja nih, brand seperti Kopi Kenangan atau Ajaib, mereka juga berkembang di zaman ekonomi yang dalam tanda kutip sulit kayak gitu. Bukan karena mereka itu nekat, tapi karena mereka jago melihat peluang dan jago memerhatikan apa yang dibutuhkan market di kondisi ekonomi tersebut. Menurut aku pribadi ya, selama kamu bisa memulai usaha kamu tanpa harus berhutang, oke, gak ada salahnya untuk coba jalani dulu aja kayak gitu.
You have nothing to lose anyway, gitu kan? Yang penting, kamu juga bisa memperhatikan dan memantau keuangan bisnis kamu. Makanya, aku bikin course Small Business Finance untuk bantu kamu mengatur cash flow, belajar cara bikin laporan keuangan, belajar mengerti cara bagi profit dan cara hitung profit dalam usaha, oke? Nah, karena kita sebagai pebisnis pemula yang mulai dengan modal sendiri gitu, kadang-kadang skill untuk mengelola uang itu yang menentukan apakah kita bakal bisa berhasil dan bertahan dalam bisnis atau tidak gitu. Dan kalau kamu serius mau belajar, kamu bisa ikutan kelasnya dan linknya ada di description. Nanti kamu bisa kepoin setelah nonton video ini. Dan itu dia, kita udah selesai ngebongkar 5 mitos keuangan yang paling sesat di ekonomi 2025. Dan kalau misalnya kamu mau mengetahui strategi persis yang aku lakukan untuk mempersiapkan diri menghadapi ekonomi sulit 2025, aku udah pernah share di videoku yang ini semua strategi yang aku bakal lakukan di tahun ini. Jadi kalau misalnya kamu penasaran, kamu bisa nonton video ini biar kamu tinggal ikutan aja. Oke? And thanks for watching dan sampai jumpa lagi di videoku yang ini.